Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, telah melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Mari bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Para mahasiswa yang saya banggakan, saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat, menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena biar bagaimanapun, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banyumas dan di Jawa Tengah masih tinggi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas efisiensi irigasi. Tetapi sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca doa memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang efisiensi irigasi. Ini penting agar supaya air yang diambil dari bangunan sadap semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tanaman mendapatkan air dari bangunan sadap yang dialirkan ke saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Ternyata air yang diambil dari bangunan sadap tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ada air yang hilang melalui proses rembesan, keluar meninggalkan saluran, atau keluar meninggalkan petak sawah menuju tempat yang lain, atau penguapan karena suhunya yang tinggi, atau perkolasi, air bergerak ke dalam tanah menjauhi zona perakaran, atau air digunakan untuk keperluan yang lain. Sehingga nisbah antara air yang diambil dari bangunan sadap dengan air yang dimanfaatkan oleh tanaman perlu diketahui. Karena inilah yang menentukan efisiensi irigasi. Jadi, pengaturan air sejak pengambilan dari bangunan sadap sampai pemakaian oleh tanaman sangat mempengaruhi efisiensi irigasi. Semakin banyak air yang dimanfaatkan oleh tanaman, maka efisiensinya semakin tinggi. Namun, apabila air yang diambil dari bangunan sadap dan dimanfaatkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit, maka efisiensi irigasinya rendah. Pemahaman efisiensi irigasi sangat penting untuk memudahkan
mencari bagian-bagian saluran yang memerlukan perbaikan pengaturan air. Ingat bahwa air ketika diambil dari bangunan sadap harus melalui saluran irigasi yang bisa saja sepanjang perjalanan saluran irigasi mengalami kerusakan. Apakah itu kebocoran atau penggunaan untuk kepentingan yang lain. Sehingga dengan diketahuinya efisiensi irigasi, maka saluran-saluran yang mengalami kerusakan bisa segera diperbaiki. Baik, kita lanjutkan definisi efisiensi irigasi. Secara umum, efisiensi irigasi adalah perbandingan antara jumlah air yang nyata bermanfaat bagi tanaman yang dibudidayakan dengan jumlah air yang diberikan. Satuannya persen. Artinya, air yang dibutuhkan oleh tanaman dengan air yang diambil dari bangunan sadap memiliki selisih yang rendah. Kalau selisihnya rendah, berarti efisiensi irigasinya tinggi. Tetapi kalau selisihnya tinggi, berarti efisiensi irigasinya rendah. Air diambil dari bangunan sadap bisa berupa sungai, bisa berupa waduk, bisa berupa air tanah. Kehilangan air selama pengaliran dari bangunan sadap sampai ke areal irigasi menentukan tingkat efisiensi irigasi. Semakin banyak air yang diambil dari bangunan sadap dan semakin banyak air yang sampai ke areal irigasi sehingga selisihnya sedikit, maka efisiensinya tinggi. Baik, kita lihat kehilangan air irigasi. Air irigasi yang diambil dari bangunan sadap bisa hilang melalui 3 macam proses. Yang pertama, menguap di saluran irigasi. Semakin panjang saluran irigasi, maka laju penguapan akan semakin tinggi. Semakin lebar saluran irigasi, maka potensi penguapan dari saluran irigasi juga semakin tinggi. Yang kedua, rembesan keluar saluran. Rembesan terjadi manakala saluran irigasi banyak yang mengalami kebocoran. Artinya ada kerusakan di sepanjang saluran irigasi. Oleh karena itulah perlu tindakan perbaikan untuk mengurangi kehilangan air. Kemudian yang ketiga, ini yang cukup ekstrim, diambil orang untuk kebutuhan rumah tangga atau penyadapan air secara ilegal. 3 kehilangan air bisa berpengaruh sangat besar terhadap efisiensi irigasi. Semakin besar kehilangan air, maka efisiensi irigasinya semakin rendah. Tetapi semakin kecil kehilangan air, maka efisiensi irigasi semakin tinggi. Baiklah mahasiswa yang saya banggakan, ada pendapat dari Shitanala Arsyad tahun 2010. Efisiensi irigasi dipengaruhi oleh efisiensi pemakaian air di petak sawah dan efisiensi pengaliran dari bendung atau sumber air sampai ke sawah. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi efisiensi irigasi. Yang pertama, efisiensi pemakaian air di petak sawah. Yang kedua, efisiensi pengaliran air dari bendung sampai ke sawah. 2 hal ini harus bisa menjamin
bahwa kehilangan air bisa dikurangi sehingga efisiensinya tinggi. Efisiensi irigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tekstur lapisan olah atau topsoil dan permeabilitas lapisan bawah atau subsoil. Yang kedua, topografi tanah. Kalau topografinya datar, maka aliran air irigasi tergolong lambat, sehingga laju kehilangan melalui penguapan cukup tinggi. Kalau topografinya miring, maka aliran air akan cepat, sehingga bisa mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Kemudian yang ketiga, banyaknya air di dalam saluran. Semakin banyak air di dalam saluran, maka potensi kehilangan air akan semakin tinggi, baik melalui penguapan, melalui rembesan, atau pemanfaatan lain. Sebaliknya, semakin sedikit air di dalam saluran, maka potensi kehilangan air akan semakin rendah. Sehingga bisa dikatakan, semakin banyak air di dalam saluran, potensi efisiensi irigasinya semakin rendah. Semakin sedikit air di dalam saluran, maka potensi efisiensi irigasinya semakin tinggi. Yang keempat, sistem pengelolaan air atau water management. Ini juga penting karena metode pemberian air akan mempengaruhi tingkat kehilangan air. Baiklah mahasiswa yang saya banggakan, mari kita lanjutkan konsep efisiensi irigasi. Pengertian efisiensi irigasi timbul karena terjadinya kehilangan air selama proses penyaluran dan pemakaian air irigasi di petak sawah. Sama seperti tadi, kehilangan bisa terjadi di sepanjang saluran atau selama penyaluran dan selama di petak sawah atau petak irigasi. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang kehilangan air saat distribusi. Yang pertama, air saat distribusi bisa hilang melalui seepage di penampang basah saluran atau rembesan di penampang basah saluran. Tadi sudah saya sampaikan, semakin panjang saluran, semakin lebar saluran, maka potensi kehilangan air melalui rembesan semakin tinggi. Kemudian kehilangan air irigasi selama distribusi juga bisa karena efisiensi umumnya kecil. Yang ketiga, kehilangan selama operasional tergantung sistem pengelolaan air irigasi. Nah, kehilangan air irigasi saat distribusi karena seepage dan efisiensi menyebabkan efisiensi pengaliran menjadi rendah. Kemudian kita lanjutkan. Kehilangan air irigasi pada sistem pendistribusian berbeda tergantung metode distribusi dan pemberian air. Mari kita lihat kehilangan air pada sistem pendistribusian. Yang pertama, pada saluran terbuka yang tidak dilapisi, kehilangan air bisa mencapai 40%. Yang kedua, pada sistem irigasi pipa atau irigasi mikro lokal dan irigasi tetes atau drip irrigation, kehilangan air sekitar 10%. Kemudian yang C, kehilangan air irigasi pada sistem irigasi sprinkle sekitar 30%. Demikian yang dilaporkan oleh Arsyad 2008. Baik, kita akan bahas
macam-macam efisiensi irigasi. Setidaknya kita nanti akan membahas 4 macam efisiensi irigasi. Yang pertama, efisiensi pengaliran atau water conveyance efficiency atau IC. Efisiensi pengaliran didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah air yang sampai ke areal irigasi atau WF dengan jumlah air yang diambil dari bangunan sadap atau WR. Maka rumus EC adalah WF per WR kali 100%. WF adalah air yang sampai ke areal irigasi, WR adalah jumlah air yang diambil dari bangunan sadap. Dikalikan 100%, maka satuannya nanti adalah persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengaliran. Yang pertama, kondisi jaringan irigasi, bangunan irigasi dan salurannya. Apakah banyak kebocoran atau tidak? Yang kedua, penyadapan air secara liar pada saluran sekunder dan saluran primer guna dialirkan secara langsung ke petak persawahan. Ini berarti terjadi pencurian air. Jadi dua faktor yang mempengaruhi adalah kondisi jaringan irigasi, bangunan dan salurannya, serta pencurian air. Kemudian yang kedua, efisiensi pemakaian atau water application efficiency. Didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah air yang dapat tertahan pada zona perakaran dalam periode pemberian air atau WS dengan jumlah air yang sampai pada areal irigasi. Di sini ada WS, jumlah air yang tertahan pada zona perakaran dalam periode pemberian air. Kalau WF tadi sudah jumlah air yang sampai pada areal irigasi. Efisiensi pemakaian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, metode atau cara pemberian air pada tanaman. Yang kedua, sifat tanah dan bentuk topografi wilayah. Yang ketiga, luas areal pertanaman. Dan yang keempat, kualitas air irigasi. Dari pembahasan sebelumnya, maka formula dari efisiensi pemakaian atau EA adalah WS per WF kali 100%. Di mana WS adalah air yang tertahan pada zona perakaran selama pemberian air, WF adalah jumlah air yang sampai ke areal irigasi. Metode pemberian air irigasi permukaan ternyata memiliki efisiensi sekitar 60%. Namun pemberian air irigasi secara sprinkle memiliki efisiensi pemakaian hingga 75%. Baiklah, saya mencoba untuk membawa kalian kepada ilustrasi seperti ini. Seandainya air yang ada di dalam saluran irigasi yang hilang melalui evaporasi kita abaikan. Artinya tidak ada air yang hilang karena evaporasi. Kemudian air yang sampai ke areal irigasi atau WF akan mengalami 3 kejadian. Yang pertama, air yang sampai ke areal irigasi akan tertahan di zona perakaran atau WS seperti tadi di formula EA.
Kemudian yang kedua, air yang sampai ke areal irigasi akan mengalir pada permukaan dan keluar areal irigasi atau RF. Yang ketiga, air yang sampai ke areal irigasi akan hilang karena perkolasi atau DF. Maka kita bisa membuat formula K air yang sampai ke areal irigasi sama dengan WS plus RF plus DF. WS adalah air yang tertahan pada zona perakaran. RF adalah air yang keluar merembes dari saluran irigasi atau dari petak sawah. Dan DF adalah air yang hilang melalui perkolasi. Oleh karena itulah kita buat formula khusus WS, air yang tertahan pada zona perakaran adalah air yang sampai ke areal irigasi dikurangi dalam kurung RF plus DF. Maka kemudian rumus EA adalah WF min RF plus DF dibagi WF kali 100%. Para mahasiswa yang saya banggakan, kalian harus memahami bahwa petani tidak akan mampu menyimpan air. Seluruh air yang diberikan dalam bentuk lengas tanah akan mudah mengalami kehilangan dan pasti tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itulah pengaturan air pada periode irigasi sangat menentukan besarnya efisiensi irigasi. Tebal genangan yang terlalu tinggi menyebabkan rendahnya efisiensi irigasi. Inilah di tingkat petani perlu pemahaman tentang efisiensi irigasi. Selain itu, kita harus memahami bahwa petani juga memiliki keterbatasan. Artinya, petani tidak akan mampu menyimpan air. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, efisiensi penyimpanan atau water storage efficiency atau IS. Pembahasan dua efisiensi sebelumnya, efisiensi pengaliran dan efisiensi pemakaian, itu terjadi manakala cukup tersedia air. Tapi pada efisiensi penyimpanan terjadi manakala tanah kekurangan air. Pada saat tanah kekurangan air yang tersedia tidak mampu memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi lengas tanah. Karena tidak mampu memenuhi jumlah yang dibutuhkan, maka kelembaban tanahnya rendah. Nah, air yang sedikit ini yang mengisi lengas tanah akan digunakan oleh tanaman secara mutlak. Artinya semua air yang ada akan digunakan oleh tanaman. Sehingga efisiensi pemakaiannya menjadi 100%. Air yang sedikit digunakan semuanya oleh tanaman. Oleh karena itulah formulasi ES sama dengan WS per WN kali 100%. WS adalah jumlah air yang tertahan pada zona perakaran dalam periode irigasi. Kemudian WN adalah jumlah air yang sebenarnya dibutuhkan oleh zona perakaran sebelum pemberian air irigasi. Rendahnya harga ES terjadi karena air infiltrasi sulit. Artinya air irigasi sulit menembus permukaan tanah untuk masuk ke dalam zona perakaran. Nah, agar ES itu meningkat, maka dilakukan upaya meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Perbaikan harga ES akan meningkatkan produksi tanaman.
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga ES atau efisiensi penyimpanan. Yang pertama, tata air tanah. Yang kedua, permeabilitas dan kapasitas lapang tanah yang bersangkutan. Yang ketiga, kualitas atau mutu pengolahan tanah. Inilah 3 faktor yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ES. Baiklah, kita lanjutkan efisiensi yang keempat, yaitu efisiensi sebaran atau efisiensi distribusi. Para mahasiswa yang saya banggakan, keberadaan air di zona perakaran memang penting. Tadi dikatakan untuk meningkatkan produksi bisa dilakukan dengan meningkatkan ES, dengan meningkatkan jumlah air di zona perakaran. Namun jangan lupa ada satu faktor yang penting untuk meningkatkan produksi tanaman, yaitu distribusi air di zona perakaran. Ya. Semakin seragam penyebaran air di zona perakaran, maka produksi tanaman akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, keseragaman penyebaran air di zona perakaran makin rendah, artinya air tidak cukup tersebar luas, maka produksi tanaman akan semakin turun. Inilah pentingnya mengapa air harus tersebar secara merata di setiap sudut lahan pertanian. Efisiensi distribusi diformulasikan sebagai berikut. ED sama dengan 1 minus kurung Y per D kurung tutup kali 100%. Baik, kita lihat. Y adalah rata deviasi numerik dari kedalaman air tersimpan terhadap nilai D. D adalah rata kedalaman air tersimpan selama periode irigasi. Baiklah para mahasiswa yang saya banggakan, mari kita bahas usaha-usaha untuk meningkatkan efisiensi pengairan atau efisiensi irigasi. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah memperbaiki jaringan irigasi, bangunan dan salurannya agar kehilangan air melalui kebocoran bisa dikurangi. Ini tugas pemerintah. Kemudian yang kedua, saluran-saluran pengangkut dibuat lurus dengan kemiringan tertentu sehingga air mengalir dengan lancar dan dapat mengurangi laju evaporasi. Ingat, semakin lurus, semakin miring, air akan lebih mudah mengalir. Tetapi kalau salurannya berkelok-kelok, kemudian topografinya datar atau kemiringannya datar, maka aliran air akan lambat. Ketika lambat, maka laju kehilangan air akan semakin tinggi, khususnya melalui evaporasi. Kemudian yang ketiga, lahan harus dikerjakan dengan baik dan rata sebelum ditanam. Ini tugas petani. Yang keempat, curah hujan efektif di daerah irigasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini penting agar petani tidak selalu menggantungkan air dari bangunan sadap atau dari saluran irigasi, tetapi memanfaatkan air dari alam berupa curah hujan efektif. Yang kelima, menerapkan pola bercocok tanam secara bergilir atau rotasi tanaman. Dalam satu periode, sebaiknya lahan ditanami dengan jenis tanaman yang berbeda. Musim tanam pertama bisa ditanami padi. Musim tanam kedua bisa ditanami padi. Musim tanam ketiga sebaiknya tanaman palawija atau
rotasi sesuai dengan kondisi saluran. Kemudian petak-petak sawah yang sempit, terpencar-pencar, diusahakan menyatu sehingga pemberian air akan lebih efektif. Kemudian yang ketujuh, mempercepat pengolahan tanah dan pesemaian untuk kelompok petak persawahan. Yang kedelapan, petani pemakai air harus dilatih dan dibiasakan menggunakan air secara wajar, sehingga mereka dapat melakukan pemberian air dalam jumlah yang proporsional pada saat yang tepat dan tidak berlebihan. Inilah usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi irigasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita belajar terus, meningkatkan kemampuan kita agar kita bisa berkompetisi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, ada kesalahannya, ada kekhilafannya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. Alhamdulillahirabbil alamin, Robbi fanfa'ni bima alamtani. Sebelum saya akhiri, mari kita tetap semangat menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Salam sehat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.